dari kelompok 1. Di sini kelompok 10 akan membahas tentang model pembelajaran di PAUD yang menunjang aspek pendidikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Febrianti dengan nyanyi tahun 45. Saya Elsa Wandini dengan akhiran NIM 049. Saya Brian Mita Ayub Daviani dengan akhiran NIM 054. Saya Lokersi adalah masih 050. Saya akan membahas tentang pengertian anak usia dini. Anak usia dini ini adalah anak yang baru dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Merujuk pada periode perkembangan awal seorang dari kelahiran hingga sebelum memasuki usia sekolah dasar. Ini adalah periode penting dalam perkembangan manusia karena pada masa ini otak sedang aktif mengembangkan koneksi saraf dan belajar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi anak-anak tuh kayak udah banget ngenangkep apa ya? Iya, kepikiran. Apa yang mereka dengar gitu loh. Iya. Pada masa ini tuh anak mengalami perkembangan yang cepat, baik fisik, emosional, sosial maupun kognitif. Masa ini juga menjadi periode kritis dalam pembentukan dasar-dasar pengembangan anak seperti kemampuan motorik, bahasa berpikir, dan interaksi sosial. Selama usia dini ini, anak seringkali menggeluti berbagai aktivitas playgroup kayak PAUD gitu kan. Terus yang merupakan sarana utama mengembangkan keterampilan memahami dunia di sekitarnya dan berinteraksi bersama orang lain. Jadi secara keseluruhan anak usia dini ini adalah periode penting dalam perkembangan manusia. Pengalaman, stimulasi, dan interaksi yang positif pada fase ini berkontribusi pada pembentukan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan anak di masa depan. Dan oleh sebab itu, pendidikan, perawatan, pembinaan anak usia dini sangatlah penting dan perlu mendapatkan perhatian yang baik. Jadi kita sebagai calon guru dan calon orang tua tuh harus ngasih perhatian lebih gitu kepada anak-anak. Uraian masalah yang dibahas. Apa sih pengertian model pembelajaran PAUD? Model pembelajaran PAUD ini adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk anak usia dini. Model ini mencakup sejumlah metode, yaitu teknik dan pendekatan yang didesain khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menarik bagi anak-anak. Yang pertama adalah pembelajaran aktif. Model ini melibatkan anak secara aktif dalam proses pembelajaran. Kayak misalkan kita tuh nggak monoton gitu loh, cuma di kelas aja ngajarnya. Jadi kita kayak kasih belajar sambil bermain atau belajar di luar ruangan. Jadi anak tuh nggak bosen gitu. Kita aja yang dewasa kadang belajar gitu-gitu aja bosen kan. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek. Dalam model ini anak mengajarkan anak proyek atau tugas nyata yang memerlukan pemecahan masalah, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Model ini mendorong anak untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran bermain. Nah, jadi anak tuh nggak bosen gitu loh, kita ngajarnya tuh sambil bermain gitu. Terus, next. Model pembelajaran kelompok, macam-macam pilihan model pembelajaran kelompok. Ada model kelompok dengan karya individual, model kelompok dengan karya kelompok, model kelompok dengan karya proyek. Model kelompok dengan karya individual itu
penerapan metode pembelajaran di mana anak-anak usia dini ini bekerja dalam proyek panjang yang melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan mereka. Proyek ini memiliki tujuan akhir yang jelas dan menggunakan pendekatan berbasis tangan dan pembelajaran berpusat pada anak. Jadi kayak apa ya? Itu namanya sing text story play. Oh, Sensory sensory play. Terus yang kedua, model kelompok dengan karya kelompok. Jadi kayak mengajarkan anak belajar tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi ini untuk menciptakan karya seni dan sastra atau belajar bersama. Yang ketiga ada model kelompok dengan karya proyek. Model pembelajaran karya dengan proyek. Ini kayak apa ya? Mengajak anak untuk belajar dengan apa ya? Mengajak anak gitu loh biar aktif. Jadi kayak kita membuat proyek, bikin mainan, bikin karya ya, begitu. Lanjutnya, slide. Selanjutnya yaitu model pembelajaran area. Model pembelajaran area ini sangat banyak macam-macamnya. Yang pertama area belum. Oh, sebelumnya ada yang tahu nggak model pembelajaran area itu apa? Belum. Baik, akan saya jelaskan. Model pembelajaran area itu adalah model pembelajaran yang tidak menekan anak atau terserah anak mau bermain dulu, anak mau belajar dulu, itu terserah anak. Jadi memberikan kebebasan untuk anak untuk memilih agar anak tidak merasa tertekan saat melakukan Belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang area balok. Area balok ini memfasilitasi anak untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berpikir, matematika, pola, bentuk geometris, hubungan satu dengan yang lain, penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian melalui kegiatan membangun dengan balok. Jadi anak itu bakal tahu berat, ringan, panjang, pendek dengan tanpa dipaksa. Jadi anak bakal pikirannya bakal berpacu untuk berpikir hal tersebut. Oh ini panjang, oh ini pendek, oh ini apa berat, oh ini ringan. Yang kedua area drama. Area drama ini melatih fungsi kognitif seperti mengingat, mengatur diri sendiri, mengembangkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi, merencanakan, menentukan strategi, menentukan prioritas, mengembangkan gagasan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan di sekolah nanti. Jadi anak itu kalau kita menerapkan area drama ini, anak bakal berlatih untuk mengingat kata-kata dan berbahasa sosial, terus mengatur emosi. Jadi anak tidak akan mudah emosi. Yang ketiga area seni. Area seni ini mendukung pengembangan kreativitas anak dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai bahan, alat. Inti dari kegiatan seni ini adalah untuk mengapresiasikan apa yang mereka amati, pikirkan, dan bayangkan melalui alat dan bahan yang digunakan. Jadi kalau anak pikirannya suatu hewan gitu, suatu hewan apa ya, anjing ya, kucing gitu ya, nanti anak pengen buat kucing gitu, Sapi. kita memfasilitasinya dengan plastisin, dengan pasir atau apa aja bisa dibentuk-bentuk. Jadi anak itu mau buat apa aja yang ada di pikirannya itu bisa terwujud. Yang keempat area keaksaraan.
bisa membaca, karena mungkin model pembelajaran sekarang sama pembelajaran dulu mungkin beda ya. Jadi kalau dulu itu dituntut untuk bisa membaca dan menulis. Kalau sekarang lebih baik jangan, jadi anak itu dikenalkan sedikit demi sedikit simbol-simbol. Ini angka 2, ini angka 1, iya itu nggak langsung. Terus area pasir dan area air lebih kepada pengembangan sensorik motorik. Anak itu jadi tahu penuh, kosong, berat, ringan, volume, dan lain-lain. Apalagi area pasir dan air ini sangat disukai anak, karena siapa sih anak yang nggak suka main pasir, main air kan ya Suka. banyak ya yang suka lebih main air, main pasir, apalagi motor-motoran gitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin lebih dilarang ya, kalau sekarang ya dikenalkan aja dulu gitu. Yang selanjutnya area gerak dan musik. Area gerak dan musik ini untuk melatih kelenturan, mengikuti irama musik dan mengingat irama musik. Dulu kalau saya tuh TK itu ikut suka nari, ikut nari gitu kan. Suka ikut nari karena bisa gimana ya, enak aja gitu loh, ikut nari itu kayak Terus selanjutnya area sains ini biasanya dilakukan di luar ruangan. Area sains ini kayak mengenalkan tanaman, binatang, kayak hubungan antara tanaman dan binatang, hubungan antara molekul-molekul yang ada di alam. Yang selanjutnya area matematika. Area matematika ini untuk memberi area matematika ini anak dapat belajar tentang bentuk, hitungan, angka, jumlah, mengelompokkan, ukuran, pola, memasangkan. Dulu kan pasti ada apa ya namanya, LKS ya di TK kan ada LKS. Nah itu kan ada biasanya matahari dihubungkan gitu, kayak tarik garis gitu kan. Nah kan kalau mau membuat garis yang lurus pasti harus diajarkan kan, ini garis lurus, ini garis belok-belok, ini lingkaran, ini apa gitu. Yang terakhir area intak. Area intak ini memfasilitasi anak belajar tentang kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tapi kalau sekarang kan setiap desa itu mungkin sudah ada TK atau PAUD ya. Jadi kalau di daerah saya Yoso itu kan dominan beragama Islam. Kalau di sana ada yang bukan dominan, semuanya itu desa, bisa dibilang desa Kristen. Aku tahu desa Tanjung Rejo. Kurang tahu. Kalau ada di situ juga ada. Kalau ada ya, iya ya kayak gitu kan sudah ada TK-nya, jadi kan gurunya lebih tahu gitu. Tapi kalau emang TK-nya itu memang TK umum gitu kan, ya sudah. Tapi kita harus menerapkan toleransi kan sebagai guru ya. Kita tidak boleh dong mengajarkan anak kita sebagai Islam terus mengajarkan anak didik kita yang non Islam mengajar Islam kita Islam mengajarkan agama kita ke anak didik yang beragama Nasrani, itu kan nggak boleh ya. Jadi ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik, menurut saya segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut ini memenuhi 5 aspek, yaitu yang pertama sudut latihan kehidupan praktis, yang kedua sudut sensorik, yang ketiga sudut matematika, dan yang keempat sudut bahasa, yang kelima sudut kebudayaan. Nah, pada sudut keterampilan hidup ini anak diberikan kesempatan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Seperti contohnya menyapu lantai, mencuci piring yang habis dia makan gitu. Ya, memasak, membuka tutup botol. Nah, yang kedua di sini ada sudut sensorik. Sudut sensorik di sini anak diajarkan untuk
adanya. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga penciuman, yang keempat peraba, dan yang kelima perasa. Ya. Contohnya yaitu indera pendengaran, kita bisa mengajak memberi cerita kepada anak, kayak contohnya mendengarkan dongeng kepada anak, atau kita bisa mengajak anak untuk menyanyi. Yang kedua ada indera perasa. Nah, di situ indera perasa kita bisa mengajarkan anak untuk merasakan sebuah rasa, seperti merasakan garam. Garam itu rasanya gimana sih? Asin. Nah, yang kedua bisa merasakan apa ya? Gula. Gula itu rasanya gimana sih? Gitu. Nah, yang ketiga ada penciuman. Penciuman di situ anak diajarkan untuk mencium aroma, seperti mencium aroma rempah-rempah seperti jahe atau kunyit, baunya gimana gitu. Yang keempat ada peraba. Di situ anak diajarkan untuk memegang benda dan mengetahui tekstur benda itu gimana, atau kasar apa halus. Nah, yang kelima ada penglihatan. Nah, di situ indera penglihatan kita bisa mencontohkan anak untuk menonton televisi, melatih konsentrasi anak dengan membaca buku. Nah, yang ketiga di sini ada sudut matematika. Sudut matematika ini anak diajarkan untuk menghitung penjumlahan atau pengulangan. Kita bisa mencontohkan dengan apa ya? Apa dikasih permen gitu, disuruh menghitung 1 tambah 1 berapa gitu. Tapi dengan diajak bermain biar anak itu tidak bosan. Nah, yang keempat ada sudut bahasa. Sudut bahasa ini anak diajarkan untuk melatih berbicara dan menggunakan kosakata yang bagus. Di situ kita bisa ajak anak untuk berdiskusi ataukah bercerita. Nah, yang kelima ada sudut kebudayaan. Sudut kebudayaan ini anak diperkenalkan dengan lingkungan alam sekitar, contohnya pertumbuhan apa ya? Diajak mengamati budaya. Diajak mengamati tumbuh kembang hewan ataupun tumbuhan. Nah, terima kasih, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini adalah model pendidikan yang bertumpu pada konsep bermain sebagai cara mendidik. Yang pertama ada sentra balok. Sentra balok ini memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, kreativitas, bahasa, dan ketelitian. Selanjutnya sentra main peran kecil. Di dalam sentra ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan bahasa, dan kemampuan sosial emosional dengan cara bermain menggunakan alat yang kecil seperti miniatur mainan. Selanjutnya sentra main peran besar. Sentra ini dapat mengembangkan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan bahasa, dan kematangan emosi dengan cara bermain dengan alat yang besar, contohnya seperti pasar-pasaran dan dokter-dokteran. Selanjutnya sentra hitam. Sentra ini mengenalkan lingkungan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh anak. Selanjutnya sentra seni. Sentra seni ini dibagi menjadi seni musik, seni tari, seni kriya, dan seni pahat. Selanjutnya sentra persiapan. Sentra persiapan ini lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Selanjutnya sentra bahan alam. Sentra bahan alam ini diisi
diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam, seperti air, pasir, dan dedaunan. Selanjutnya, sentra memasak. Sentra memasak ini pembelajaran di mana anak mengenal berbagai bahan masakan. Jadi kesimpulannya adalah model kelompok dengan karya proyek dilakukan dengan memberikan ide awal pada anak untuk bekerja sama. Model pembelajaran yang menyediakan banyak kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatannya sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya agar mengutamakan pengalaman belajar. Oke, tadi adalah presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya di sini adalah sesi pertanyaan. Kelompok 10 akan membuka 2 sesi. Yang pertama sesi pertama 3 pertanyaan. Yang kedua 3 juga. Jadi ada 6 pertanyaan. Silakan yang akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Paulina Gendra Desti dengan NIM akhiran 056. Pertanyaannya, mengapa dalam pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran? Terima kasih. Jangan kelihatan aku. Perkenalkan, nama saya Ana Yuri Aziza dengan akhiran NIM 052. Pertanyaannya, apa saja contoh metode pembelajaran yang dapat digunakan di PAUD dan apa keuntungannya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadli Sucia dengan NIM 053. Apa peran seorang guru dalam pembelajaran SMK? Oke, untuk sesi pertama sudah full. Selanjutnya sesi kedua. Saya Alia Bilan Deni dengan nomor akhiran 068. Di sini saya ingin bertanya, apa akibat jika anak kurang memperoleh layanan pendidikan pada saat mereka di lingkungan sekolahnya? Terima kasih. Pertanyaannya, apa perbedaan model pembelajaran sentra dan area? Saya Terjana dengan aliran NIM 070. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri metode pembelajaran yang baik? Oke, itu tadi pertanyaan untuk kelompok 10. Kelompok 10 meminta waktu untuk berdiskusi. Selagi berdiskusi, kelompok 9 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mei. Apa akibat jika anak kurang memperoleh layanan pendidikan pada anak PAUD? Benar? Jadi jawabannya itu kan anak itu akan mempengaruhi pola pikiran dan kecerdasan karena anak sangat membutuhkan layanan pengajaran yang optimal agar mereka bisa merangsang segala edukasi yang diberikan oleh gurunya dan bisa menyesuaikan pemahaman dengan lingkungan. Mungkin teman-teman ada tambahan? Tidak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana. Apa saja contoh metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam PAUD dan apa sih keuntungan yang bisa didapat? Jadi ada 2 contoh yang saya tahu, yaitu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam PAUD adalah metode bermain peran dan metode proyek. Metode bermain peran ini melibatkan anak-anak dalam situasi yang dapat memungkinkan mereka untuk berperan sebagai karakter atau melakukan peran tertentu. Jadi kayak biasanya kan di TK-TK ada karnaval buat anak kecil-kecil yang memakai baju Pak Polisi, dokter. Anak tuh kayak excited gitu loh, Rek. Terus ada metode proyek melibatkan anak-anak dalam pengembangan proyek atau aktivitas. Contohnya anak-anak dapat membuat mini taman dan mempelajari makhluk hidup yang ada di lingkungan mereka. Jadi belajar tuh nggak melulu di dalam kelas, tapi di luar kelas juga. Jadi begitu, bisa diterima? Bisa. Oh, keuntungannya ya? Keuntungannya itu dengan menggunakan metode pembelajaran PAUD seperti bermain peran dan proyek, para guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang
yang menyenangkan dan interaktif bagi anak-anak usia dini serta membantu mereka dalam pembentukan keterampilan dan pemahaman yang penting bagi perkembangan masa depan mereka. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ainaya. Silahkan. Pertanyaannya, apa perbedaan model pembelajaran sentra dan area? Betul begitu, Mbak Ainaya? Betul. Menurut saya, perbedaannya itu dilihat dari pengelolaan kelasnya, di mana dalam sistem area semua anak bebas bergerak di semua area, sedangkan di sistem sentra anak bebas bergerak dalam bermain dalam satu sentra setiap harinya. Tapi sentranya itu beda-beda, jadi anak tidak bosan setiap harinya, gitu teman-teman. Apa ada sanggahan atau tambahan atau gimana? Tidak cukup. Mbak Ainaya, apakah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Paulina. Pertanyaannya adalah mengapa dalam pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran ya, Mbak? Yaitu karena dengan adanya metode dan taktik pembelajaran dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta mampu menggugah rasa ingin tahu bagi peserta didik, dan supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. Apakah ada sanggahan, Mbak? Tidak ada. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sally. Bagaimana ciri metode pembelajaran yang baik? Yaitu metode pembelajaran yang baik dan efektif mutlak memenuhi 4 kriteria, yakni 1. Dalam membangkitkan rasa ingin tahu para pembelajar. Yang kedua, dapat membangkitkan optimisme positif dalam diri pembelajar. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kreativitas pembelajar. Dan yang keempat, dapat diaplikasikan secara efektif. Baik, apa ada sanggahan? Tidak. Cukup. Makasih, Mbak. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nova. Pertanyaannya adalah apa peran guru dalam pembelajaran sentra? Jawabannya adalah peran guru dalam pembelajaran sentra adalah membimbing dan memberikan arahan kepada siswa dalam memilih kegiatan pembelajaran sesuai minat mereka. Guru juga memberikan dukungan, umpan balik dan evaluasi terhadap kemajuan dari siswa dalam pembelajaran sentra. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 10 minta maaf bila ada salah kata. Presentasi kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.